Oke, nah dok, mungkin Tribuners atau siapapun ini atau termasuk saya juga nih dok, sering menggunakan masker ini justru malah mungkin menimbulkan breakout gitu ya dok ya, mungkin ada beruntusan atau mungkin jerawat itu memang seperti itu dok atau bagaimana dok? Oke, masker sendiri kan digunakan berapa lama? Kalau Mbak Noris misalnya? 4 jam sekali dong Oh, dok, 4 jam. harus Lama ganti ya? habis itu. Oke. Loh, saya bener, saya sudah ganti yang kedua kalinya gitu. Teman-teman yang di studio Oke. dan Tribuners jangan lupa untuk ganti masker setiap 4 jam sekali ya dok ya, penting kan Ya, ya dok ya? betul. Jadi memang untuk penggunaan masker itu kita juga selalu mengingatkan bahwa masker itu tidak bisa kita gunakan seharian karena itu bisa tadi menimbulkan terjadinya breakout atau acne atau jerawat. Jadi kalau penggunaan masker itu memang disarankan 4 jam ataupun memang juga kalau sudah basah itu sebaiknya diganti, baik itu masker kain maupun masker bedah. Kemudian pemilihan bahan, karena ternyata masker itu banyak sekali bahannya. Contohnya untuk masker bedah misalnya yang digunakan oleh tenaga kesehatan dan sebagainya kan juga dia juga banyak nih juga yang mengeluh breakout lah dan apa itu ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis, kemudian bahannya yang apa. Nah ini ternyata sangat berpengaruh karena sendiri saya pernah mengalami beberapa jenis menggunakan jenis masker. Ternyata ada yang bikin ngap-ngap baru dipakai langsung kerasa ini kenapa nggak bisa nafas ya gitu. Tapi ada juga yang nyaman tapi dia dengan perlindungan yang baik. Sebaliknya juga masker kain, kalau memang cenderung untuk breakout, disarankan memang penggunaan atau pemilihan maskernya yang memang kita pilih yang baik. Sarannya adalah terutama kalau untuk yang kulit berjerawat misalnya, itu maskernya dipilih bahan jenis yang katun, terutama yang lapisan dalam itu karena dia akan menempel di kulit. Karena harapannya kan bisa menyerap keringat ataupun juga bisa dia lebih lembut di kulit ya sehingga mengurangi resiko breakout. Nah itu mungkin baru sedikit, tapi sebetulnya untuk penggunaan masker banyak hal yang harus kita bahas nih Mbak Nuris. Termasuk juga tadi 4 jam sekali juga penting ya dok ya, karena mungkin teman-teman ataupun saya sendiri mungkin juga breakout tuh timbul ketika kita menggunakan masker kain seharian gitu, tanpa berganti itu juga menimbulkan breakout begitu ya dok ya. Nah selain itu dok, selain mungkin penggunaan masker, saya itu di rumah aja gitu dok ya, mungkin jarang keluar hanya untuk tertentu aja, tapi kenapa kulit saya juga terkadang breakout begitu karena kalau di rumah kan mungkin hampir jarang menggunakan masker kan di rumah sendiri dok ya, tapi tetap breakout, apakah mungkin karena kurang sinar matahari kah atau bagaimana gitu dok? Oke, ya itu dilihat lagi karena kalau penyebab breakout atau jerawat kan tidak hanya satu faktor, tapi banyak hal. Kalau tadi hubungannya dengan masker, kalau misalnya sekarang jarang menggunakan masker karena memang posisi di rumah, nah itu kita lihat lagi bagaimana apakah perawatan kulitnya bagaimana ya satu. Kemudian kebiasaan-kebiasaannya misalnya makanannya bagaimana karena makanan juga bisa berpengaruh. Kemudian ada faktor lainnya juga tidak misalnya genetiknya dari orang tua, adakah karena itu akan meningkatkan faktor resikonya. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Nurwastu. Nah, Dok, ada pertanyaan yang lain juga ini Dok seputar mungkin kebiasaan new normal selain menggunakan masker. Tadi kan mencuci tangan, begitu kayak kita jadi sering mencuci tangan. Nah, bagus ini Dok, berarti kebiasaan yang bagus itu. Tapi apakah benar Dok itu kalau kita terlalu sering mencuci tangan, mungkin tangannya jadi kerasa lebih kering atau mungkin iritasi dari penggunaan hand sanitizer atau bagaimana itu Dok? Oke, itu salah satu kebiasaan baru ya. Sebetulnya sudah dari dulu diajarkan untuk cuci tangan. Tapi mungkin kalau saya baru tapi saat ini Dok ya, dulu saya enggak Dok. Oke, baik. Jadi memang cuci tangan sendiri itu yang dianjurkan memang lebih baik menggunakan air mengalir dan sabun. Untuk hand sanitizer memang disarankan penggunaannya dalam posisi kalau memang kita tidak bisa menjangkau air misalnya. Nah, kenapa itu menjadi kering? Karena memang bahan-bahan yang ada di baik itu sabun, kemudian hand sanitizer itu memang sifatnya bisa mengeringkan kulit.
Karena pada intinya kan dia untuk membersihkan, kemudian dia juga ada beberapa hal yang memang dia menyebabkan kulit kita kering. Memang prosesnya partikel di sabun ataupun bahan tersebut memang dia bisa mengeringkan kulit karena dia meluruhkan lemak yang ada di lapisan kulit. Jadi semakin sering kita menggunakan sabun atau hand sanitizer, ya risikonya akan kulit menjadi kering. Oke. Nah, mungkin supaya kita tetap bersih gitu, sering mencuci tangan dengan hand sanitizer maupun menggunakan sabun, tapi supaya kulit kita agar tetap tidak kering ataupun tetap lembab atau tetap sehat itu seperti apa ini, Dok? Apa perlu mungkin menggunakan hand body kah atau yang bagaimana, Dok? Oke, pertanyaannya yang bagus. Sehingga memang itu memang juga menjadi rekomendasi baik itu dari perhimpunan kami dokter kulit dan juga dari secara global. Jadi kalau untuk mencegah kulit kering tersebut, cuci tangan secara betul dengan langkah-langkah yang disarankan minimal 20 detik misalnya kalau untuk yang cuci tangan. Kemudian setelah itu bisa menggunakan moisturizer tergantung jenis kulitnya. Jadi yang memang disarankan moisturizernya adalah yang mengandung minyak. Kemudian pada beberapa kondisi misalnya pada orang yang mungkin secara awam itu kulit yang alergi atau sensitif, tapi kita menyebutnya adalah kulit yang atopik karena dia ada kecenderungan untuk terjadi reaksi pada kulitnya. Nah itu ada beberapa bahan yang memang disarankan misalnya adalah mengandung ceramid, kemudian sea butter, atau bisa juga mengandung minyak, misalnya minyak almond dan sebagainya. Itu salah satu atau contoh-contoh bahan moisturizer yang bisa digunakan setelah kita melakukan cuci tangan ataupun hand rub. Oke, terima kasih Dokter Nurwastu. Kita bahas lebih jauh lagi nanti, tapi kita akan menyapa dulu untuk Tribuners yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada yang menyaksikan program live streaming. Terima kasih sekali telah menyaksikan program live streaming. Tayangan ini disiarkan secara langsung melalui 3 channel kita lewat YouTube, Tribun Jogja Official, lewat Instagram @tribunjogja dan juga melewat Facebook Tribun Jogja. Ini terima kasih, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Kita akan bacakan dulu satu-satu. Yang pertama ada Adwika Perdana Pandu. Dok mau tanya, bagaimana cara mengobati iritasi kulit karena hand sanitizer, Dok? Terus gimana caranya milih hand sanitizer yang aman untuk kulit? Terima kasih. Silakan Dokter. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini Mas ya? Mas, iya, okay. Mas kayaknya Mas ya. Ya sesuai namanya. Oke, baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dikatakan untuk mencegah iritasi penggunaan hand sanitizer ya. Jadi kalau sekarang hand sanitizer itu banyak sekali pilihannya dan kalau kita baca yang dibuat itu sesuai dengan rekomendasi WHO, itu ada bahan yang melembabkan. Jadi mengandung gliserin itu bisa melembabkan. Sehingga kalau produk hand rub atau hand sanitizer itu memang menggunakan rekomendasi atau formulasi WHO, itu memang mengurangi untuk resiko kulitnya. Nah, tetapi kalau sudah terjadi iritasi, setelah pemakaian hand rub bisa diberikan atau moisturizer, bisa berupa hand cream, kemudian juga ataupun hand lotion, tergantung jenis kulitnya. Kalaupun sudah parah, karena saya pernah menjumpai beberapa kasus karena penggunaan hand sanitizer itu memang perlu berobat. Jadi memang kalau untuk iritasi itu ada yang memang ringan, yang itu bisa disembuhkan dengan kita menggunakan barrier cream atau krim-krim yang untuk mencegah iritasi yang ada di pasaran. Tetapi kalau memang dia sudah sampai reaksinya berat, memang harus berobat ataupun diobati karena ini bisa mempengaruhi kondisi kulit secara umum. Oke, terima kasih Dokter.